Perkenalkan, nama saya Lawrence Akwilamok dari 12 IPA 2. Di video kali ini, saya akan menjelaskan dan melakukan praktikum sederhana mengenai fermentasi alkohol. Pada dasarnya, sel makhluk hidup membutuhkan energi dalam beraktivitas. Nah, bagaimanakah sel ini mendapatkan energinya? Energi ini ternyata dibuat di dalam sel itu sendiri. Bagaimana caranya? Dengan menggunakan nutrien-nutrien yang ada yang diterima daripada luar sel ke dalam sel, lalu diubahkan untuk menghasilkan energi tersebut. Energi tersebut berada dalam bentuk senyawa bernama ATP, yaitu adenin trifosfat. Nah, kenapa senyawa ini digunakan? Karena senyawa ini ternyata menyimpan energi yang tinggi dan apabila dilepaskan melalui reaksi kimia akan menghasilkan energi yang cukup untuk melakukan berbagai jenis aktivitas sel. Lalu, bagaimanakah cara sel menghasilkan energi? Sel menghasilkan energi dengan proses yang disebut dengan respirasi seluler. Respirasi seluler secara singkat didefinisikan sebagai serangkaian proses metabolisme yang terjadi di suatu organela bernama mitokondria dengan tujuan menghasilkan energi, dan bahan baku yang digunakan adalah nutrien-nutrien yang berasal dari lingkungan sel. Respirasi seluler dibagi menjadi dua jenis, yaitu respirasi aerob dan respirasi anaerob. Respirasi aerob adalah suatu proses respirasi seluler di mana oksigen digunakan menjadi akseptor elektron terakhir dari respirasi seluler dalam suatu proses bernama transport elektron. Sedangkan respirasi anaerob adalah suatu proses respirasi sel di mana oksigen tidak digunakan sebagai akseptor elektron terakhir pada proses respirasi seluler tersebut. Lalu apa yang menjadi akseptor elektron terakhir dalam respirasi seluler anaerob itu? Yang menjadi akseptor terakhir dari respirasi seluler anaerob adalah substrat lain yang berasal dari sitosol ataupun hasil dari pada proses respirasi seluler. Yang kita akan bahas pada kali ini adalah salah satu bagian dari respirasi anaerob, yaitu fermentasi. Fermentasi sendiri dibagi menjadi dua jenis, yaitu fermentasi alkohol dan asam laktat. Fermentasi alkohol sendiri secara singkat berarti fermentasi yang menghasilkan alkohol, dalam hal ini etanol, dan fermentasi asam laktat adalah fermentasi yang menghasilkan asam laktat sebagai produk akhirnya. Nah, di percobaan kali ini kita akan melakukan yang namanya fermentasi alkohol. Fermentasi alkohol sendiri dimulai ketika glikolisis berakhir. Seperti yang kita ketahui, glikolisis merupakan suatu proses awal di mana semua respirasi seluler pasti melakukannya. Kemudian hasil daripada glikolisis adalah 2 ATP, 2 NADH, dan 2 pirufat. Akan tetapi, pirufat tidak bisa melanjutkan ke proses-proses seperti siklus Krebs dan juga reaksi transport elektron diakibatkan tidak adanya oksigen sebagai substrat atau penerima ataupun akseptor elektron terakhir. Dan juga tidak ada akseptor-akseptor elektron yang lain yang bisa digunakan pada proses transport elektron, sehingga pirufat akan diubahkan menjadi asetildehid melalui proses yang bernama dekarboksilasi oksidasi. Nah, akhirnya asetildehid inilah yang akhirnya nanti menjadi akseptor elektron terakhir dalam proses fermentasi alkohol. Bagaimana dia disebut sebagai akseptor elektron? Dia disebut sebagai akseptor elektron terakhir ketika ia direduksi oleh NADH hasil glikolisis dan berubah menjadi etanol. Sehingga proses fermentasi alkohol menghasilkan 2 ATP yang berasal dari glikolisis, kemudian 2 CO2 yang berasal dari dekarboksilasi pirufat menjadi asetildehid, dan juga menghasilkan 2 etanol yang berasal dari reduksi asetildehid. Nah, pada praktikum kali ini, kita akan menguji apakah fermentasi alkohol benar-benar menghasilkan ATP, CO2, dan etanol. Bagaimana kita membuktikannya? Pertama, saya akan menggunakan gula
yang itu adalah suatu jenis disakarida dengan tujuan untuk menjadi bahan baku utama dalam proses glikolisis. Kemudian akan dilarutkan ke dalam air dengan tujuan untuk mempermudah gula masuk ke dalam sel yang akan kita ujikan. Selanjutnya, kita akan menggunakan ragi. Ragi yang saya gunakan adalah ragi roti yang merupakan jamur dengan spesies Saccharomyces cerevisiae. Mengapa saya menggunakan jamur Saccharomyces cerevisiae? Alasan saya adalah bahwa Saccharomyces cerevisiae merupakan salah satu jamur yang bisa melakukan fermentasi alkohol. Nah, selanjutnya larutan yang sudah diberikan gula dan Saccharomyces cerevisiae akan kita tutup dengan balon. Mengapa saya tutup wadah tersebut dengan balon? Saya menutupnya dengan alasan supaya pertama, yang pastinya tidak ada suplai oksigen ke dalam lingkungan tersebut. Dan yang kedua adalah untuk mengupayakan agar CO2 yang merupakan hasil sampingan dari proses fermentasi alkohol dapat ditangkap oleh balon. Setelah kita mengetahui dasar-dasar teori dan alasan-alasan kita melakukan praktikum serta setiap langkah-langkahnya, mari kita langsung mulai saja masuk ke dalam praktikum kita. Pertama-tama, kita siapkan gula untuk botol pertama. Jadi kita kali ini akan mencoba ada tidaknya gula apakah mempengaruhi respirasi anaerob. Berdasarkan teori seharusnya respirasi anaerob maupun respirasi aerob sangat membutuhkan yang namanya gula. Karena pada mulanya respirasi aerob maupun anaerob akan dimulai dengan proses glikolisis. Proses glikolisis seperti yang kita tahu berasal dari kata gliko dan lisis. Gliko yang artinya gula glukosa dan lisis artinya perombakan atau penghancuran. Akan tetapi kita juga akan tetap mencoba ada tidaknya gula apakah mempengaruhi ada atau tidaknya respirasi anaerob. Saya di sini menggunakan 10 gram gula untuk botol pertama dan botol kedua akan saya kosongkan. Botol pertama. Botol pertama dan botol kedua ya. Botol pertama saya masukkan gula, botol kedua saya kosongkan. Tahap selanjutnya kita persiapkan ragi untuk kita masukkan ke dalam kedua botol. Pada kali ini, di percobaan kali ini saya akan menggunakan masing-masing botol sebanyak 5 gram 5 gram ragi atau 5 gram kamir roti Saccharomyces cerevisiae.
5, saya akan masukkan ke botol 2. Selanjutnya, kita persiapkan air untuk kedua botol. Masing-masing saya membuat di sini sekitar 100 gram. Sudah 100 gram. Kemudian akan saya tuangkan pertama-tama ke dalam botol 1. Dan saya siapkan yang kedua. Kemudian akan saya angkat dan pindahkan ke botol 2. Perlu diingat kembali bahwa botol pertama tadi menggunakan gula atau terdapat gula. Pada botol kedua murni Fermipan atau Kami roti ataupun Saccharomyces cerevisiae saja. Setelah memasukkan gula, kemudian Kami roti atau Saccharomyces cerevisiae beserta dengan air, sekarang kita akan tutup kedua botol dengan menggunakan balon. Kenapa harus ditutup? Seperti yang kita inginkan atau tujuan dari praktikum kali ini adalah untuk membuktikan fermentasi. Dengan fermentasi adalah sesuatu proses yang bersifat anaerob. Sehingga kita tutup balonnya supaya kita membuat lingkungan yang ada di sekitar kamir menjadi anaerob. Ya, tertutup. Usahakan tertutup rapat, teman-teman. Sudah tertutup, sama-sama tertutup, teman-teman. Usahakan tidak ada celah. Oke, kita tutup seperti ini. Sekarang kita kocok. Untuk botol pertama, botol 1 perlu kita kocok. Usahakan tercampur dengan baik. Kemudian untuk botol kedua. Kemudian setelah kita kocok, sekarang kita akan menunggu sekitar 15-20 menit untuk melihat hasil daripada fermentasi anaerob ini. Setelah mengocok atau mengaduk kedua botol yang berisi Kami roti atau Saccharomyces cerevisiae, jangan lupa untuk mengecek temperatur pada tiap botol. Apabila Anda tidak mempunyai termometer, boleh merasakan dengan tangan saja bagaimana suhu pada awal botol ini dimasukkan Kami roti dengan gula serta air. Kalau saya saat ini akan menggunakan termometer. Saat ini suhunya 33,1. Saat ini sama juga, botol 2 33,1. Setelah menunggu sekitar 15 menit, sekarang mari kita lihat dan amati apa yang terjadi kepada kedua botol. Kita lihat kepada botol pertama,
Kembali saya ingatkan, botol pertama tadi terdapat gula, kemudian khamir roti atau Saccharomyces cerevisiae, dan kemudian ditambahkan air. Seperti yang bisa kita lihat, yang terjadi pada botol 1 yang pertama, balon mengembang. Balon mengembang ini menandakan adanya produksi CO2. Kemudian didukung juga dengan adanya busa-busa yang sangat banyak. Ini pun menandakan bahwa adanya produksi CO2 dalam jumlah besar. Kemudian kita akan menghitung suhunya, temperatur daripada lingkungan dalam botol ini. Bisa dilihat sebesar 34,2 derajat. Dengan suhu awal tadi pada botol 1 itu kita mengukur sebesar 32,8, sehingga terdapat peningkatan sebesar 2 derajat lebih pada botol pertama. Kemudian dari wewangian yang bisa dicium, terdapat aroma alkohol atau etanol. Sangat tercium walaupun dalam kondisi tertutup seperti ini. Kemudian kita berlangsung ke botol kedua. Di botol kedua ini, seperti yang dilihat, tidak ada muncul busa-busa, sangat sedikit sekali busa-busanya. Mungkin ada gula atau sesuatu yang masuk ke dalamnya sehingga diproses menjadi karbon dioksida. Nah, kemudian balon juga tidak mengembang. Ini menandakan bahwa tanpa gula, proses respirasi anaerob fermentasi alkohol ini tidak bisa berjalan. Karena sekali lagi saya ingatkan bahwa untuk respirasi anaerob fermentasi alkohol dan bahkan untuk semua jenis respirasi sel itu membutuhkan gula. Kenapa? Karena pada proses awalnya pun sudah saya ingatkan tadi bahwa di awal respirasi seluler pasti memerlukan gula untuk proses glikolisis. Sehingga kalau nggak ada gula atau glukosa atau sukrosa dan lain sebagainya, jadi bisa dimulai proses respirasi seluler. Dan kemudian seperti yang tadi saya bilang, CO2 itu dihasilkan merupakan produk sampingan daripada dekarboksilasi oksidasi pada pirufat yang mengubah pirufat menjadi asetildehid. Dengan berubahnya pirufat menjadi asetildehid, dihasilkanlah juga produk sampingan berupa CO2 yang mengisi balon dan membuat busa-busa seperti ini. Kemudian etanol yang merupakan produk akhir daripada fermentasi alkohol itu diciptakan akibat perubahan asetildehid akibat reduksi daripada NADH, sehingga asetildehid terreduksi dan menghasilkan etanol. Begitu juga tadi seperti pada pengukuran suhu, botol pertama mengalami peningkatan suhu lebih dari 2 derajat. Ini menandakan adanya pelepasan kalor atau energi berupa ATP. Akan tetapi ATP ini tidak bisa dipakai oleh seluruh kamir sehingga banyak yang terlepas dalam bentuk energi panas. Kesimpulan yang bisa kita ambil dari praktikum kali ini adalah pertama, respirasi seluler baik aerob maupun anaerob membutuhkan gula sebagai bahan awal dalam proses respirasi seluler. Dan gula ini akan digunakan terutama glukosa dalam proses glikolisis. Yang kedua, glikolisis akan menghasilkan ATP, pirufat, dan NADH. Kemudian yang ketiga, pirufat pada fermentasi alkohol akan didekarboksilasi sehingga berubah menjadi asetildehid dengan menghilangkan satu atom C pada pirufat. Kemudian yang keempat,
Asetildehid akan direduksi oleh NADH sehingga menjadi etanol. Etanol adalah bahan atau produk akhir dari fermentasi alkohol. Sehingga produk akhir dari fermentasi alkohol yang bisa kita dapatkan adalah pertama, 2 ATP dari glikolisis. Yang kedua, ada siklus kembali NADH menjadi NAD untuk digunakan kepada proses glikolisis selanjutnya. Kemudian ada waste atau byproduct, yaitu CO2, dan produk utama daripada fermentasi alkohol adalah etanol. Sekian video praktikum dan penjelasan mengenai praktikum sederhana fermentasi alkohol. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih telah menyaksikan.